LEPIS, dan OSIS SMIT Al-Fitian School Medan fokus pada kegiatan yang berkenaan dengan peringatan Hari Besar Nasional, seperti Hari Guru dan Hari Kemerdekaan. Lalu ada kegiatan yang berkenaan dengan keorganisasian nasional. Lalu ada kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir kegiatan yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan. Lalu selanjutnya ada Rohis atau Rohani Islam. Rohis sendiri memiliki pembina yaitu Ustadz Ridho Erwinsyah. Dan yang menjadi fokus kegiatan dari Rohis SMIT Al-Fitian School Medan yaitu kegiatan yang berkenaan dengan peringatan Hari Besar Islam. Lalu ada kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan keislaman atau yang kita kenal dengan istilah mentoring atau kementoringan. Lalu yang terakhir ada sosial keumatan. Lalu selanjutnya ada Pramuka SMIT Al-Fitian School Medan. Pramuka di SMIT Al-Fitian School Medan berada di bawah naungan Pramuka SIT atau Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Pramuka di SMIT Al-Fitian School Medan juga memiliki pembina yaitu Kak Wahyu Hidayat. Lalu untuk fokus kegiatan yang diadakan Pramuka ke depannya yaitu kegiatan yang berkenaan dengan bela negara, pembinaan kepanduan siswa, pembinaan mental kemandirian, dan kegiatan peduli lingkungan. Lalu ada dua organisasi baru yaitu LEPIS dan KOSI. Pasti teman-teman semua masih asing dengan istilah LEPIS dan KOSI. Dari LEPIS sendiri, LEPIS merupakan kependekan dari Lembaga Penalaran dan Penelitian Ilmiah Siswa. Yang menjadi pembina dari LEPIS ke depannya insya Allah yaitu ada Ustadz Fauzul. Lalu yang menjadi fokus kegiatan dari LEPIS, yang pertama ada kegiatan yang berkenaan dengan bidang keilmuan, sains, dan sosial. Lalu ada program-program yang menambah literasi atau meningkatkan minat baca di sekolah. Lalu ada kegiatan untuk menghasilkan karya-karya tulis dari siswa SMIT Al-Fitian School Medan dan juga penelitian ilmiah siswa. Jadi LEPIS ini lebih berkenaan kepada akademik siswa. Lalu selanjutnya ada KOSI. KOSI merupakan kependekan dari keolahragaan dan seni siswa. Untuk KOSI SMIT Al-Fitian School Medan, insya Allah kedepannya akan dibinai atau memiliki pembina yaitu Ustadz Teguh Prasetya. Alhamdulillah sudah bersama kita di ruang Zoom ini. Dan untuk fokus kegiatan yang akan diadakan oleh KOSI ke depannya, insya Allah ada kegiatan yang pastinya meningkatkan kesehatan siswa dan juga kebugaran siswa. Lalu ada kegiatan dengan mengadakan perlombaan olahraga pastinya, dan juga yang pasti ada ekskul yang akan diatur oleh kesiswaan sekaligus bekerja sama dengan KOSI. Lalu mungkin itu saja yang dapat Abang jelaskan tentang UKS atau organisasi yang ada di SMIT Al-Fitian School Medan. Selanjutnya Abang akan menjelaskan tentang sistem pemilihan. Untuk sistem pemilihan di tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemira tahun 2020 memakai sistem di mana para pemilih yaitu Dewan Guru dan siswa-siswi SMIT Al-Fitian School Medan diminta untuk memilih 3 orang dari setiap organisasi, maksimal 3 orang, kalau lebih dianggap suara tersebut hangus atau tidak dihitung. Nah, lalu dari ketiga orang tersebut akan dilakukan perhitungan suara nantinya oleh panitia pemira. Dan 3 suara tertinggi akan berunding kembali bersama pembina-pembina presidium tahun sebelumnya untuk menentukan ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, dan sekretaris bendahara atau sekben. Jadi belum tentu suara yang tertinggi akan menjadi ketua dari organisasi tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan suara tertinggi akan menjadi ketua dari organisasi tersebut. Bisa saja kalau suara tertinggi tersebut bersedia menjadi ketua dari organisasi tersebut. Lalu, dan kami mengingatkan kepada
adik-adik semua agar menggunakan hak suaranya dengan bijak, yang pastinya tidak golput dan mengikuti aturan-aturan dari Pemira tahun 2020 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang Zoom ini bersama-sama untuk menyaksikan acara bincang seru bersama calon pengurus UKS tahun 2021-2022. Dan kami juga dari panitia memohon maaf kepada seluruh para calon, para pembina, dan juga para teman-teman semua jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan Pemira tahun ini, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan agar menggunakan hak suara dari teman-teman semua secara bijak dan tentukan pilihan terbaik, karena masa depan unit kegiatan siswa SMIT Al-Fitian School Medan ada di tangan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan katsir kepada Bang Ananda Hafiz selaku Ketua Panitia Pemira Ikhwan 2020. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita laksanakan, dapat kita pahami bersama-sama. Kemudian kita lanjut acara yang ketiga, yaitu acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab antara pembina dan calon. Untuk informasi, sistem pertanyaannya, pertanyaan akan diajukan oleh masing-masing pembina, satu pertanyaan, dan akan dijawab oleh masing-masing kandidat calon. Untuk sesi pertama itu kita mulai dari organisasi KOSI, keolahragaan dan seni siswa. Langsung saja kepada Ustadz Teguh, kami persilakan dengan segala hormat untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya, mohon maaf untuk nanti jawabnya itu durasinya cuma 1 menit untuk yang jawab, dan untuk yang bertanya 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya suara Ustadz sudah jelas atau belum? Udah, Sat. Sudah, Ustaz. Dengar, Ustaz. Dengar ya, aman ya? Untuk calon-calon ketua KOSIS sudah berada di Zoom ini semua. Halo? Halo? Halo. Belum semua kayak Sat. Belum semua, Muzamil. Halo, Iya, Muzamil. Iya, Sat, masih 3 orang, Sat. Aduh. Ya, biar semua, soalnya ini kan organisasi baru untuk KOSI kan. Jadi Iya, pertanyaannya sebenarnya Ustadz mau menyeluruh gitu kan. Jadi satu pertanyaan keseluruhan. Jadi ya kalau bisa semuanya itu sudah hadir gitu. Siapa aja yang belum, Muzamil? Siapa aja yang belum? Terus, Sat, dari nomor urut 4 sama 5, Sat. Sama 6. 4, 5, 6. Iya, Sat. Yang di 4 siapa? 4 itu Nakil ya, 4. Yang belum tuh Nakil, kemudian siapa nih? Oh, Nakil, Sean sama Fat Arsandi, Zat. Yang belum masuk. Ada 3 orang lagi. Nah ini gimana? Mau kita mulai atau gimana?
Halo Mujamil. Ya, Ustaz. Nah, ini Gimana? mau kita mulai aja atau gimana? Kita mulai aja lah, Ustaz, untuk yang 3 orang ini, Ustaz. Calon nomor 1, calon nomor 2, dan calon nomor 3, Ustaz. Yang satu siapa? 1 atas nama Muhammad Alvin, kemudian nomor 2 Khairuliansah, nomor 3 Tufail Kusoi. Oke, baik. Untuk ketiga calon ketua di KOSI. KOSI ini alhamdulillah ini organisasi baru. Yang mana ini perkembangan dari bakat-bakat siswa yang harus terpenuhi semua. Yang mana ini nanti KOSI ini kalau saya bilang lumayan berat tugasnya, karena akan mengaungi beberapa ekskul. Ekskul kita itu sudah ditambah, ada kurang lebih itu 8 ekskul atau 9 ekskul. Ini nanti akan ditanggung-jawabi oleh KOSI ini sendiri. Yang mana itu ada tambahan ekskul robotik, panahan. Ini robotik untuk panahan ini adalah ekskul yang diminta langsung dari pusat. Bagaimana ini robotik dan panahan kalau bisa menjuarai kejuaraan nasional. Jadi cukup berat untuk KOSI. Jadi nanti ini Ustaz pengantar dulu ya. Ketua KOSI bukan hanya sebatas ikut hanya di dalam ekskul, misalnya di keolahragaan dia main futsal, bukan hanya sebatas itu. Tapi bagaimana KOSI ini ketuanya bisa menampung ya bakat-bakat siswa yang punya bakat itu sendiri, dia bisa mengambil peran, mengambil andil, menseleksi teman-teman yang mempunyai bakat di ekskul masing-masing. Jadi tugasnya sangat berat, bukan sebatas olahraga-olahraga aja. Ya itu yang harus dipahami ya untuk ketua KOSI semuanya, calon-calon ketua KOSI. Jadi cukup berat, makanya diambil di atas dasar pemikiran ini dibentuklah UKS KOSI. Juga anti lepis dengan nanti juga itu dijabarkan lagi. Oke, paham ya untuk calon ketua KOSI. Jadi pertanyaan dari Ustadz ini semuanya menyeluruh. Pertanyaannya satu aja, tapi kalau bisa jawabnya jangan saling mencontek ya. Ini juga nanti sebagai penilaian buat antum calon ketuanya. Pertanyaan Ustadz, ini KOSI organisasi baru, oke, organisasi baru yang belum nampak bentuknya, yang belum nampak sistem bagaimana mengelola organisasi KOSI ini. Ya, jadi masih abstrak, Ustadz bilang. Masih hanya sebatas nama KOSI, belum nampak bentuknya. Jadi pertanyaannya, ya untuk semua calon KOSI, Ustadz mau tahu pandangan antum. Pandangan antum dan strategi antum untuk mengembangkan KOSI ini setahun ke depan. Dengan tugas-tugas yang sudah Ustadz gambarkan dan juga sudah dijabarkan oleh Ketua OSIS tadi, Ananda Hafiz. Jadi pandangan dan strategi antum itu bagaimana? Itu pertanyaannya untuk keseluruhan. Itu aja Mujamil, Ustadz kembalikan. Boleh nomor 1 dulu atau nomor 2 atau yang urut nomor 3. Oke, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Oke, langsung saja kepada kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pembina KOSI, Ustaz Teguh. Kepada calon nomor 1 kami persilakan. Waktunya 1 menit dari mulai berbicara. Ya, Ustaz. Jadi strategi saya itu menjalankan semua program-program yang ada dulu, Ustaz. Menjalankan semua program yang ada dulu, seperti eskul-eskul, dan sebagainya, Ustaz. Ustaz. Cukup itu saja? Cukup. Nggak ada mau ditambahi lagi? Nggak ada, Bang. Oke, terima kasih kepada calon nomor 1. Kemudian dijawab oleh calon nomor 2. Kepada calon nomor 2 dipersilahkan 1 menit dari memulai berbicara.
Ya, jadi pandangan saya Sat, untuk kedepannya saya bakal memaksimalkan peranan KOSI karena KOSI ini juga masih organisasi baru, jadi mungkin kurang maksimal ke depannya. Dan juga strategi saya itu untuk bisa memaksimalkan ekskul-ekskul yang sekarang dan kedepannya mencoba untuk meningkatkan lagi kinerja ekskul kita. Dan juga mungkin kedepannya saya bakal membuat program-program kerja baru yang dapat meningkatkan prestasi sekolah di bidang olahraga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih kepada calon nomor urut 2. Kemudian pertanyaan dijawab oleh calon nomor urut 3. Dijawab 1 menit dari memulai berbicara. Kalau dari saya, Ustadz, meningkatkan minat bakat siswa ya, meningkatkan minat bakat siswa agar mencapai prestasi, terus menjalankan juga program kerja dari sekolah. Program kerja dari sekolah agar kinerja ekstrakurikulernya maju. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih kepada calon nomor urut 3 dari KOSI. Kemudian calon nomor urut 4 belum hadir ya? Kita lompat. Udah ada. Namanya nggak dikasih ini ya? Nggak panik, ya. Lupa. Ya udah, langsung saja calon nomor urut 4 mempersilakan menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit dari memulai berbicara. Nah, saya pengen mengembangkan ekstrakurikuler dari olahraga pikian. Misalnya dari ekskul. Kan kita kan ekskulnya hari Senin aja. Ini yang formal kan hari Senin. Hari Sabtu itu saya buat rencana buat ekskul, buat latihan ekskul lagi. Habis itu buat turnamen dari sekolah pikian, biar sekolah pikian ditengok sama sekolah lain. Nah, mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai situ saja. Waktunya masih ada 30 detik lagi. Oke, langsung saja. Selanjutnya calon nomor urut 5 dipersilakan menjawab. Waktunya 1 menit dari memulai berbicara. Kalau dari saya sendiri, Ustaz, saya akan menciptakan siswa yang senang berolahraga dan berprestasi dan lebih baik siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga. Setelah itu saya rencana ekskul itu jangan hari Senin, Ustaz. Karena hari Senin dan Kamis itu ada orang puasa, nanti enggak apa itu, Ustaz, kayak gara-gara ekskul ada yang enggak puasa gitu. Oke, saya akan membuat turnamen dari Alfitian. Selanjutnya mengembangkan bakat atau potensi siswa-siswa yang berpotensi dalam bidang olahraga. Ya, itu aja. Sudah, itu saja. Masih ada waktunya 20 detik lagi. Sudah. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh calon nomor urut 6. Kepada calon nomor urut 6, silahkan menjawab pertanyaan. Waktu berbicara 1 menit dari mulai berbicara. Saya ingin mengembangkan potensi bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni dan membuat pertandingan dengan sekolah luar agar siswa tidak gugup ketika bertanding di luar sekolah, Sat. Mungkin itu saja saat yang saya dapat sampaikan. Oke, terima kasih kepada calon nomor urut 6.
atas jawabannya. Habis. Langsung aja. Terima kasih kepada pembina dari KOSI yang telah memberikan pertanyaan kepada calon kandidat dari KOSI. Semoga kita semua para pemilihnya dapat menilai apa yang disampaikan oleh para calon-calon pengurus KOSI untuk tahun 2021-2022. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanya jawab organisasi Rohis. Oh ya, ini Ustadz pembina kita, Ustadz Ridho sudah bergabung bersama kita di dalam Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin untuk pertanyaannya sistem di Rohis tadi karena mana? Satu pertanyaan ya. Dari Rohis satu pertanyaan dijawab untuk satu orang dan bergantian Ustadz. Jadi setiap orang berbeda-beda pertanyaannya. Untuk menjawabnya durasinya 1 menit. Dek, ini aja dulu, Dek. Mas mau apa nih? Kepada Ustadz Ridho selaku pembina Rohis SMA IT Al-Fitian School Medan, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz nggak bisa menyalakan video ya, sedang nggak terlalu bagus sinyal juga ya. Nggak apa-apa ya. Baik, tes dengar suara saya. Dengar, Ustaz. Saya nggak bisa mengaktifkan video karena agak payah sinyal di sini ya. Oh iya, nggak apa-apa, Ustaz. Siap, Ustaz. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Iya, Ustaz. Ke siapa ini pertanyaan, Hasan? Bebas atau Saya tentukan aja, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, kita mulai dari paslon nomor urut 3. Atas nama Muhammad Fakih Winata. Oke, Muhammad Fakih. Baik, Assalamualaikum Fakih, sehat? Fakih. Alhamdulillah sehat. Oke, baik ya. Jadi pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama itu jadi gini kondisinya. Hari ini ya Rohis ya. Kalau antum dengar beberapa survei media, salah satu survei media itu mengatakan bahwasannya Rohis itu identik dengan terorisme dan radikalisme, ya, kekerasan. Ya, sehingga hari ini sebagian orang memandang Rohis itu organisasi garis keras yang tidak kemudian nasionalis, tidak mengindonesia. Ya, nah, jadi apa yang akan antum lakukan terhadap Rohis ketika antum nanti terpilih untuk menghilangkan citra bahwasannya Rohis ini ternyata juga organisasi yang tidak radikal, tapi Rohis ini adalah organisasi yang kemudian citranya itu nasionalis dan membangun bangsa. Jadi citra radikalis itu hari ini melekat di Rohis. Bagaimana kemudian antum merubah citra itu menjadi citra yang nasionalis dan citra yang religius serta yang bisa dekat dengan masyarakat dan punya visi membangun bangsa. Mungkin itu saja. Ini langsung dijawab ya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ridho. Langsung saja kepada nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaannya. Waktu menjawab 1 menit dari memulai berbicara. Ya. Supaya untuk mengubah citra Rohis yang terorisme menjadi nasionalisme, kita harus lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar, maupun yang non-muslim dan muslim. Jadi saya berencana membuat lebih banyak kegiatan sosial yang melingkupi seluruh masyarakat maupun muslim maupun non-muslim. Itu aja kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu 30 detik. Nggak ada yang mau ditambah, Fakih. Oke, kita lanjut.
Ustaz, Ada, Bang. pertanyaan untuk nomor urut 5 atas nama Wan Muhammad Hanan. Oke. Nah, Assalamualaikum Wan Hanan, sehat? Baik ya, untuk pertanyaannya, di hari ini ya kebanyakan hidup manusia atau hidup pelajar itu berada di dunia maya daripada di dunia nyata ya kan. Nah, seperti yang kita pahami bahwasannya rohis ini kan menebar kebaikan ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyebarkan dakwah ini jika kebanyakan aktivitas siswa hari ini itu berada di dunia maya? Bagaimana strategi antum nanti untuk kemudian menggait atau menyentuh teman-teman yang nantinya berselancar di dunia maya dengan dakwah rohis kita? Mungkin itu, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian akan dijawab langsung oleh nomor urut 5. Waktunya 1 menit dari memulai berbicara. Enggak kedengeran, Hanan. Dengar suaranya tuh. Enggak masuk suaranya. Ini udah kedengeran belum? Udah. Udah kedengeran. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strategi saya dalam dakwah dan melihat para pelajar sekarang, milenial sekarang pada berselancar di dunia maya. Sesuai slogan saya, dari jemari merasuk ke hati. Jadi bagaimanapun itu, kita tetap bermain di dunia maya dan di dunia nyata. Di seluruh platform nantinya, di seluruh platform media, kita akan bermain. Seperti di YouTube, Instagram, Twitter, maupun TikTok, kita akan bermain di seluruh platform itu. Nah, apalagi melihat sekarang platform TikTok semakin naik-naiknya. Nah, dari TikTok itu mungkin rohis afisme makin berkembang. Nah, mau itu dari tulisan ataupun dari video. Nah, strategi saya nanti begitu nantinya. Dari jemari merasuk ke hati, sesuai slogan saya. Kita akan memasuki hati para pendengar kita dengan kata-kata kita dan perilaku kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada paslon rohis nomor urut 5. Kemudian pertanyaan Ustaz kepada paslon rohis nomor urut 1 atas nama Sultan Abdillah Muhammad. Baik ya, Assalamualaikum Sultan, sehat? Waalaikumsalam, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik ya. Untuk pertanyaan Sultan, jadi begini Ton, ya. Rohis ini kan bukan hanya ada di Alfitian saja, ya kan? Jadi rohis ini juga ada di beberapa sekolah, bahkan hampir setiap sekolah di Medan, SMA-nya itu ada, bukan hanya swasta, tapi negeri juga ada. Bahkan di luar Medan juga banyak, ya kan? Ada di Tebing, ada di Deli Serdang, ada di banyak-banyak lah. Di macam-macam kota ada. Tiap kota pasti ada rohis. Nah, dari sini bagaimana kemudian strategi antum untuk kemudian bisa membangun jaringan, membangun kerjasama dengan teman-teman yang bukan hanya di Medan, tapi bagaimana juga bisa membangun jaringan dengan teman-teman yang ada di luar Medan, sehingga dakwah ini, dakwah pelajar ini bisa berkumpul, kemudian bersatu untuk menghadapi tantangan masa depan. Silakan Sultan. Oke, langsung saja dijawab oleh Sultan. Waktunya 1 menit dari memulai berbicara. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ridho yang telah memberikan pertanyaan ini. Jadi untuk masalah jaringan sendiri, saya secara pribadi sudah mengumpulkan beberapa sekolah bersama teman-teman saya di sekolah lain untuk menggabungkan rohis-rohis yang ada di Kota Medan. Jadi nanti kami rencananya itu supaya kami bisa menjangkau yang lebih jauh, bahkan ke seluruh Indonesia, kami nanti akan buat event. Jadi di event itu kami menyebarkan poster, menyebarkan pamflet itu. Jadi untuk semua data-data yang masuk nanti lewat
event tersebut masuk dan dikelola oleh Rohis Afisma. Jadi dengan begitu Rohis Afisma sudah mempunyai jaringan yang kuat dan mempunyai jaringan yang pasti di tingkat Kota Medan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lain nanti bisa dibantu oleh teman-teman Rohis yang terpilih nanti. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Ustadz, pertanyaan kepada calon nomor urut 2 atas nama Farhanul Khair. Baik ya. Assalamualaikum Farhanul, sehat? Waalaikumsalam, sehat Ustaz. Nah, oke, untuk pertanyaan antum, jadi sebuah organisasi itu sulit bergerak jika tidak ada pendanaan. Mungkin sepakat nggak antum dengan slogan ini, Farhanul? Iya, Ustaz, sepakat. Nah, dari ini, kira-kira apa strategi antum untuk menciptakan pendanaan Rohis yang mandiri? Bukan hanya berharap dari sekolah, tapi kita punya pemasukan sendiri yang itu kemudian kita bisa kembangkan dan bisa kita kelola untuk perjalanan proyek-proyek antum ke depannya. Silakan strateginya, Farhanul, jawab. Oke, langsung saja kepada Farhanul untuk menjawabnya. Waktunya 1 menit dari bermulai bicara. Ya Ustaz, terima kasih telah memberi pertanyaannya. Strategi saya, insya Allah saya kan semalam itu kan ada program yaitu ANSBP, yaitu singkatan dari Alfitian Bebas Botol Plastik. Dari situ rencana semalam mau dilakukan programnya, cuman karena terkendala COVID, jadi tidak terjadi. Jadi insya Allah di masa jabatan saya akan memaksimalkan ANSBP ini. Karena apa? Karena ANSBP ini bisa jadi salah satu pemasukan dana bagi Rohis. Karena kan ANSBP ini mengumpulkan sampah botol plastik dari satu sekolah dan setiap minggunya akan diantarkan ke tempat butut atau apa untuk memperoleh dana bagi Rohis. Ya, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada calon nomor urut 2. Kemudian pertanyaan untuk calon nomor urut 4 atas nama Muhammad Rusdi Hamka. Baik, Assalamualaikum Rusdi. Ada orangnya? Waalaikumsalam Ustaz. Oke. Hadir. Rusdi Hamka. Jadi jadi hal yang pertama kemudian yang harus kita lakukan dalam sebuah organisasi itu adalah memberi contoh pada teman-teman yang di luar organisasi. Sepakat nggak dengan pernyataan itu antum? Sepakat, Ustaz. Nah, jadi bagaimana strategi antum untuk memastikan jika antum nanti terpilih jadi anggota ketua Rohis, memastikan anggota antum ini benar-benar memberi contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di luar Rohis. Karena bagaimanapun ketika kita mendengar organisasi yang namanya Rohis, ini akan kemudian mindset di pikiran orang yang mendengar Rohis itu adalah sesuatu yang rajin ibadah, kemudian ya yang baik-baik lah gitu ada di Rohis. Nah, bagaimana kemudian strategi antum nanti memastikan anggota antum di Rohis ini bisa memberi contoh kepada orang-orang yang di luar dari Rohis dan menjaga nama baik Rohis itu sendiri? Silakan dijawab. Jadi sesuai dengan misi saya yang ketiga, menjunjung tinggi budi pekerti, sopan santun, baik dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan. Jadi ini jadi salah satu untuk kami selalu bersikap positif agar menjaga nama baik Rohis Alfitian School Medan, mau itu dari sikap akhlak kami, perkataan, mau itu di dalam lingkungan Alfitian maupun di luar. Jadi itu saja Ustadz untuk masalah perilaku agar menjaga nama baik Rohis Alfitian School Medan. Oke, cukup Hamka? Cukup, Bang. Oke, terima kasih kepada nomor urut 4 yang telah menjawab pertanyaan dari pembina Rohis SMIT Alfitian School Medan. Oke, untuk pertanyaan sudah selesai, sudah dapat semua dari nomor urut 1 sampai nomor urut 5. Kemudian kita lanjut untuk organisasi LEPIS, Lembaga Penalaran Ilmiah Siswa. Sudah bergabung pembina kita dari LEPIS, Ustadz Fauzul. Assalamualaikum Ustadz. Langsung saja untuk pertanyaan. Afwan, Ihsan sebelumnya Abang.
Ustaz. Ustaz boleh live ya, ada hal yang mau dikerjakan lagi. Oh iya, Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz. Izin ya semua. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Ustaz di podcast ini, sistem pertanyaannya kita kasih satu pertanyaan untuk dijawab kepada satu orang. Kemudian pergantian pertanyaan yang berbeda-beda, Ustaz. Untuk pertanyaan waktunya 30 detik, untuk yang menjawab waktunya 1 menit. Mungkin kepada Ustaz Fauzul kami persilakan dengan segala hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Ustaz banggakan anak-anak sekalian, pengurus UKS yang sedang menjabat dan yang akan menjabat 1 tahun ke depan insya Allah ya. Ya, siapapun nanti yang akan terpilih, pastinya itu adalah yang terbaik yang akan mengemban amanah kepengurusan untuk UKS yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustadz di sini ada 3 pertanyaan untuk masing-masing kandidat ketua LEPIS ya. Jadi Ustadz ada sudah 3 bundalan kertas yang berisi pertanyaan. Nanti akan Ustadz ambil secara acak, jadi secara cukup fair ya, cukup adil, tidak ada yang memihak, pertanyaan lebih mudah atau lebih sulit seperti itu. Nah ini untuk Bang Ihsan, kira-kira untuk kandidat nomor berapa dulu yang Ustadz kasih pertanyaan nih? Oke, kalau untuk kandidat kita mulai dari nomor urut 2 Ustaz, atas nama Muhammad Ruhul Jihadi. Baik, untuk Muhammad Ruhul Jihadi, ini Ustaz ambil ya secara acak. Bismillah. Oke, Ustaz buka ya pertanyaannya. Baik, Ruhul Jihadi. Assalamualaikum, Ruhul Jihadi. Ya, terdengar tapi kurang jelas. Bisa diperbaiki dulu mungkin. Cukup jelas ya? Tapi suara Ruhul Jihadi ini. Ruhul Jihadi. Iya, suaranya kurang jelas. Udah kedengeran? Oke. Sudah. Oke, baik. Jadi pertanyaan untuk Muhammad Ruhul Jihadi, calon ketua LEPIS nomor urut 02. Di antara kita ada siswa yang paham betapa pentingnya sebuah organisasi di sekolah terhadap perkembangan skill kita, baik sosial, public speaking, dan lain sebagainya. Namun, terkadang tidak sejalan dengan persepsi orang tua yang menganggap nilai atau hasil belajar adalah segalanya, sehingga mereka melarang anaknya untuk berorganisasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap Muhammad Ruhul Jihadi dan bagaimana cara Ruhul jika hari ini terjadi pada Mohon maaf, Ustaz. Suara Ustaz kurang jelas, Ustaz. Macet-macet. Silakan. Afwan, Ustaz. Suaranya saya kurang jelas. Cukup jelas ya katanya. Oke, Suara saya ulangi sekali lagi ya. Iya, Ustaz. Sekarang undaman ya. Oke, saya ulangi. Iya, Ustaz. Oke. Ada siswa yang paham betapa pentingnya sebuah organisasi di sekolah terhadap perkembangan skill. Namun, terkadang tidak sejalan dengan persepsi orang tua yang menganggap nilai atau hasil belajar adalah segalanya, sehingga mereka melarang anaknya untuk berorganisasi. Bagaimana sikapmu dan bagaimana caramu meyakinkan orang tua jika hal ini terjadi pada diri? Oke. Cukup jelas Ruhul Jihadi. Langsung saja cukup jelas. Pertanyaan Ya, cukup jelas. 1 menit dari bermulai berbicara. Oke. Sesuai tadi
dari pertanyaan Ustadz itu sebenarnya yang seperti itu tergantung pendapat orang tuanya masing-masing ya. Kan ada memang orang tua yang memiliki pandangan kayak gitu ya. Ada yang memiliki kalau nilai itu lebih penting, ada yang memikir kalau skill itu juga penting. Jadi sebenarnya itu nggak bisa disalahkan orang tua juga sih soal kayak gini. Cuman kalau misalnya saya sebagai anak, yang ingin saya lakukan untuk kepada orang tua saya itu adalah pembuktian gitu. Jadi semisal ini saya memiliki sebuah bakat gitu kan yang ingin saya kembangkan, tapi orang tua saya tuh sedikit acuh gitu, lebih mementingkan nilai raport saya ketika dibanding dengan bakat yang saya miliki. Jadi kalau misalnya dalam posisi itu saya akan menunjukkan. Oke, mohon maaf Rul, jadi waktunya sudah habis 1 menit. Oke. Langsung saja Ustaz, pertanyaan kedua oleh calon nomor urut 1 atas nama Wan Hafiz. Oke, terima kasih Bang Rul Jadi dan terima kasih Bang Ihsan. Untuk yang kedua, siapa namanya tadi, Bang? Wan Hafiz, Ustaz. Wan Hafiz. Iya, Ustaz. Oh ya, silakan Wan Hafiz sudah bergabung. Sudah jelas suara Ustaz? Biar tidak mengulang-ulang. Assalamualaikum Wan Hafiz. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya adalah, aktif dalam organisasi tentunya kita ingin memberikan kontribusi terbaik, penuh totalitas, loyal, dan bertanggung jawab. Pada suatu momen, ada sebuah proyek atau acara yang menyibukkan dan menyita waktu kita, dan terpaksa harus meninggalkan atau izin dari pembelajaran di kelas. Hal ini membuat kita tertinggal beberapa pelajaran dan menumpuknya tugas-tugas. Nah, pertanyaannya adalah, apa sikap antum dan bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasi kondisi tersebut? Silakan. Oke, langsung kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 1 menit dari bermulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Ustadz Fauzul pertanyaannya. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, yang pertama saya akan mengatur jadwal-jadwal program kerjanya terlebih dahulu agar tidak terlalu padat, dan mengatur jadwal-jadwalnya agar siswa-siswa masih memiliki waktu untuk belajar sendiri. Dan kalau memang nggak terkejar juga, nanti bakal bisa belajar masing-masing. Dan itu untuk antisipasi terakhir, Ustaz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz, pertanyaan yang ketiga untuk calon nomor 3 atas nama Muhammad Sarkawi. Baik, terima kasih Wan Hafiz. Assalamualaikum Muhammad Sarkawi. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, baik. Pertanyaan untuk Sarkawi. Di balik banyaknya tugas sekolah dan penatnya proses belajar, banyak siswa yang enggan berperan dalam kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran seperti organisasi. Nah, seberapa penting menurut Sarkawi mengikuti organisasi di sekolah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Pelan, Ustaz. Terserah, Ustaz. Mau kayak mana yang bagus di sekolah, yaudah, anak ikuti-ikuti aja. Gitu, Ustaz. Seberapa penting menurut Sarkawi siswa itu mengikuti organisasi di sekolah? Pertanyaannya itu tadi. Oh, kalau misalnya mengikutinya penting juga, Ustaz. Karena kan kegiatan sekolah gitu, Ustaz. Biar memperluas pergaulan gitu, Ustaz. Masih ada waktu Sarkawi, 30 detik lagi. Mau ditambah? Cukup? Oke, terima kasih untuk calon nomor urut
3 atas nama Muhammad Sarkawi. Alhamdulillah pertanyaan untuk organisasi LEPIS sudah selesai, Ustaz. Jazakallah khairan katsir kepada pembina kita dari LEPIS, Ustadz Fauzul, yang telah memberikan pertanyaan kepada calon LEPIS untuk tahun 2021-2022. Oke, selanjutnya kita masuk ke organisasi OSIS. Alhamdulillah pembina kita dari OSIS sudah bergabung bersama kita di Zoom. Dan alhamdulillah juga peserta calon dari OSIS juga sudah bergabung semua. Assalamualaikum Ustaz Ibnu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sistem pertanyaan kita, Ustaz, ini OSIS ada 5 kandidat, 1 kandidat 1 pertanyaan, Ustaz, dan untuk pertanyaan yang ditujukan akan saya acak. Oke, siap. siap. Ada pembukaan dari Ustaz terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bang Ihsan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati ya dan muliakan Coach Budi ya, sebagai PKS kesiswaan yang hari ini juga berhadir sama kita ya di studio ya, di Gedung Baru. Kemudian sama-sama kita hormati seluruh pembina UKS, ada Ustadz Wahyu, Ustadz Fauzul ya, kemudian ada Ustadz Teguh, kemudian ada Ustadz Ridho juga ya, Ustadz Ridho ya, kemudian yang sama-sama Ustadz banggakan ya, seluruh Ananda yang hari ini pengurus UKS yang akan digantikan ya, atau diregenerasi oleh adik-adik untuk melanjutkan perjuangannya di SMA Al-Fitian ya. Kemudian yang tak lupa juga yang Ustadz banggakan ya, Masya Allah, seluruh komisioner Pemira ya, komisioner KPU Pemira, pemilihan UKS SMA yang sudah mengemas Pemira ini yang sangat luar biasa kreatif ya. Jadi mungkin Bang Ihsan, ini nanti ada 5 pertanyaan yang Ustadz tanyakan kepada masing-masing pasangan calon ya. Oh nggak pasangan ya, ini sendiri ya. Oh sendiri, calon aja. Iya. Ya, masing-masing kandidat ada 1 pertanyaan, nanti Ustadz acak ya, ini ada kertas 5, nanti Ustadz acak, kemudian nanti silakan dipilih, di dalamnya ada nomor ya, nanti akan Ustadz tanyakan sesuai dengan nomor yang sudah dipilih. Mungkin itu aja Bang Ihsan. Oke, Ustadz. Kembalikan. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, kita mulai dari kandidat calon OSIS nomor urut 3 atas nama Muhammad Fahreji Sinda Khalid. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Fahreji. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, siap ya. Ini Ustadz acak ya, Ustadz acak. Kemudian Ustadz pilih 1 ya. Oke, Bang Fahreji mendapatkan pertanyaan nomor 4 ya. Nomor 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sikat aja, Bang. Menurut Bang Fahreji ya, sebagai salah satu kandidat ketua OSIS ya, apa keunggulan yang Ananda miliki ya bila dibandingkan dengan calon-calon ketua OSIS yang lain? Langsung saya jawab nih, Ustaz. Ya, waktu ya, silakan. 1 menit dari berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi soalnya ada apa keunggulan saya di bagian calon ketua OSIS dibandingkan yang lain-lainnya. Saya merasa diri saya ini lebih di dalam baik, ramah, dan public speakingnya mungkin karena ini saya percaya diri, saya bilang public speaking saya lumayan bisa, dan cara kepemimpinan saya lumayan bisa, karena yang saya merasa diri saya itu lebih unggul saat itu di dalam ramah, friendly, terus kepemimpinan dan public speaking. Yang insya Allah ada di dalam diri saya, dan yang insya Allah unggul di dalam diri saya selain calon-calon ketua OSIS lainnya. Ya, cukup Pak Reji, masih ada waktu 15 menit lagi. 15 detik lagi. Ya, 15 detik lagi, maaf. Saya ini lebih itu friendly dan ramah ya, setidaknya friendly dan ramah itu aja yang paling saya ungguli dalam setiap. Terima kasih. Waktu 1 menit telah habis. Kemudian pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh
calon kandidat OSIS nomor urut 1 atas nama Ahmad Al-Ghazi-Fillah. Kepada Al-Ghazi. Oke, baik. Sebelum ke Bang Gozi ya, kepada Bang Pareji, terima kasih banyak ya. Iya. Oke, Assalamualaikum Bang Gozi. Waalaikumsalam, Ustaz. Bang Gozi, jelas suara Ustaz? Belum muncul ya? Kurang Bang Gozi, ya? jelas, Ustaz. Oke, baik. Sudah tersambung ya. Baik Bang Gozi, ini ada 4 kertas ya. Ustaz akan pilihkan 1 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bang Gozi dapat pertanyaan nomor 3 ya. Baik, langsung aja Bang Gozi ya. Yang mau saya tanyakan singkat aja, yaitu apa target utama Bang Gozi ya apabila nanti terpilih menjadi ketua OSIS? Dipersilakan. Target utama saya adalah seperti dalam misi saya yaitu meningkatkan kualitas setiap bidang pada OSIS SMA IT Al-Fitian School Medan dan menjadikan OSIS SMA IT Al-Fitian School Medan pada periode saya ialah menjadi OSIS yang terbaik pada periode sebelum-sebelumnya. Kan banyak dari OSIS-OSIS tahun sebelumnya yang juga cukup bagus dalam menjalankan proja-proja. Namun saya punya tujuan adalah OSIS periode 2022 adalah OSIS terbaik selama OSIS SMA IT Al-Fitian School Medan dibentuk. Dari awal mulanya hingga sekarang ingin menjadikan OSIS SMA IT Al-Fitian pada periode saya nanti menjadi periode yang terbaik pada masanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Masih ada waktu bagi 10 detik lagi. Cukup. Nah, dengan cara mewujudkannya ialah saya memiliki beberapa program-program yang akan saya kerjakan dan insya Allah akan terjalankan 100% seperti saya menjalankan program humas pada OSIS tahun sebelumnya yang terjalankan 100% sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan proja-proja yang sudah ditentukan dan bisa terjalankan hingga 100%. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Oke. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh kandidat OSIS nomor urut 5 atas nama Rivaldi Alawi. Baik, terima kasih sebelumnya ya buat Bang Gozi. Kita lanjutkan ke ke kandidat selanjutnya ya. Ke Bang Onas ya. Bang Ripaldi Onas. Assalamualaikum Bang Ripaldi. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke. Baik ya, mungkin langsung aja ya. Ini Ustaz pilihkan 1. Oke, untuk Bang Ripaldi mendapatkan pertanyaan nomor 5 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan singkat ya. Apa yang akan Ananda lakukan ketika nanti menjadi ketua OSIS untuk mewujudkan OSIS yang lebih baik dari sebelumnya? Silakan, waktunya 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya lakukan untuk membuat OSIS lebih baik, pertama saya akan membuat program-program baru yang tidak ada di tahun sebelumnya, Ustaz. Dan saya akan membuat anggota-anggota OSIS jago di dalam bidangnya masing-masing, Ustaz, dan menonjolkan kekreatifannya di bidangnya masing-masing sehingga OSIS Al-Fitian bisa sampai ke luar-luar sekolah, Ustaz. Namanya, Ustaz. Oke, masih ada waktu. Ripaldi, ada 20 menit lagi. 20 menit apa? 20 detik lagi. 20 detik lagi. Udah. Oke, cukup? Cukup. Selanjutnya, terima kasih kepada paslon kandidat calon nomor urut 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan dijawab oleh nomor urut 2 atas nama Ahmad Zaki. Baik, assalamualaikum Bang Ahmad Zaki. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, baik, sebelumnya kita ucapkan tadi terima kasih kepada Bang Ripaldi Onas ya, yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, kepada Bang Ahmad Zaki, mungkin langsung saja ya, ini Ustaz pilihkan.
Jadi Bang Zaki mendapatkan pertanyaan nomor 1. Ya. Oke, baik Bang Zaki, pertanyaan Ustaz simpel aja. Kenapa Ananda mau menjadi ketua OSIS? Oke, langsung dijawab. Waktunya 1 menit dari bermulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Ibnu. Kenapa saya mau menjadi ketua OSIS? Karena saya juga mempunyai pengalaman yang cukup di SMP sebagai ketua OSIS juga di SMP IT Alfitian. Dan saya juga mempunyai histori yang bagus di SMP saya. Pengalaman saya juga cukup bagus dalam menjalankan program-program kerja saya di SMP. Jadi saya mungkin bisa juga bagus di SMA ini dalam menjalankan program kerjanya. Masih ada waktu, Ahmad Zaki, ada 10 detik lagi. Cukup? Oke. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 dari OSIS. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan untuk Suaranya Bang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke calon nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizky Zuhari. Rizky Zuhari, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky Jauhari. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, baik. Sebelumnya kita ucapkan tadi ya kepada Bang Ahmad Zaki ya yang sudah menjawab pertanyaan ya. Baik, kepada Bang Rizky Zuhari, mungkin yang terakhir ya, pertanyaan nomor 2 ya. Baik, pertanyaan simpel aja untuk Bang Rizky Zuhari. Bagaimana cara Ananda untuk mengatur waktu ketika nanti terpilih menjadi ketua OSIS? Waktunya 1 menit, dimulai dari Bang Zuhari berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Pertanyaannya, saya akan menjelaskan tentang cara mengatur waktu. Cara mengatur waktunya itu, misalnya macam tahun lalu ya kan, itu tabrakan dengan pelajaran. Jadi tabrakan dengan pelajaran bisa kita izin kan, izinnya itu maksudnya nanti kalau udah selesai pelajaran kita akan meminta apa ya, macam mana catatannya supaya kita tahu pelajaran yang kita lewatkan. Dan kalau tidak bertabrakan pun di hari Sabtu, di hari apa kita akan mengadakan rapat gitu kan. Itu aja, Ustaz. Masih ada waktu 7 detik lagi. Cukup? Ya, terima kasih kepada Suaranya hilang. Alhamdulillah Ustaz, untuk pertanyaannya sudah selesai. 5 kandidat OSIS sudah menjawab pertanyaan dari pembina kita dari OSIS, Ustadz Ibnu. Jazakallah khairan katsir Ustadz yang telah memberikan pertanyaan kepada kandidat-kandidat kita dari OSIS dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5. Oke, kita lanjut. Selanjutnya masuk ke organisasi pramuka. Alhamdulillah pembina dari pramuka kita Ustadz Wahyu sudah bergabung bersama kita di Zoom ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk informasi sistem pertanyaan kita, 1 pertanyaan diberikan untuk 1 calon kandidat. Nanti siap. Untuk pertanyaannya akan saya untuk yang menjawabnya bukan secara acak oleh saya sendiri. Mungkin dari Ustadz Wahyu ada yang mau disampaikan untuk kata-kata pembuka, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dan tidak lupa yang kita hormati sama-sama para pembina UKS, ada Ustadz Ibnu,
ada Ustadz Fauzul, ada Ustadz Ridho tadi ya, ada Ustadz Teguh. Dan Ustadz ucapkan juga terima kasih kepada Komisioner Pemira SMA IT Alfitian pada tahun ini yang telah memfasilitasi adik-adik antum untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan gagasan dan visi misinya, dan mengemas acara Pemira pada tahun ini dengan sangat luar biasa. Dan Ustadz ucapkan juga, dan kakak ucapkan juga ya, kalau biasanya pembina pramuka itu dipanggil dengan kakak ya. Dan kakak ucapkan juga sangat bangga kepada antum semua, para kandidat masing-masing UKS. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Mungkin Bang Muzamil, apakah kandidat pramuka hadir semua? Keempat orangnya? Yang sekarang hadir baru 4 orang, San. Iban belum hadir kayaknya, San. Tiga ya? Oh, 3. Berarti 3. Berarti 3. Boleh kita mulai langsung, Bang. Silahkan tunjuk siapa yang akan mendapatkan pertanyaan pertama dari kakak. Oke, siap. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh calon kandidat nomor urut 2 atas nama Raja Harsha. Ya, Bang Raja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, siap-siap pertanyaannya ya. Kalaulah antum nanti terpilih untuk menjadi ketua pramuka di SMA IT Alfitian, bagaimana cara antum untuk membuat, kalau kita bicara organisasi sama dengan itu sebagai tim. Dan pertanyaannya adalah bagaimana antum ketika menjadi ketua nanti bisa menjadikan tim itu kompak dan tetap selalu solid, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi saya akan melakukan kontak langsung terhadap seluruh anggota pramuka. Seperti misalnya saya ketua pradana, saya akan melakukan kontak kepada anggota pramuka langsung. Misalnya ada yang tidak aktif dalam kegiatan UKS, saya akan menanyakan langsung secara pribadi kepada dia, kenapa tidak aktif, kenapa, ayo apa yang salah gitu, apa yang nggak bisa, kenapa malu. Saya akan memotivasi dia untuk percaya diri dan agar dia bisa kompak juga sama kami yang aktif, dia bisa juga aktif secara pribadi, ya memotivasi dia lah saat untuk bergabung, biar bergabung kepada tim. Jika ada yang tidak aktif gitu, Ustaz. Jadi semuanya kompak ya, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 dari Pramuka. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan untuk nomor urut 3 atas nama Adani Taufikur Rahman. Bang Adani ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabar? Sehat, aman. Sebelumnya saya ucapkan tadi kepada Bang Raja Harsha ya, yang telah memberikan jawabannya kepada kita semua. Untuk soal kedua, ke Bang Adani ya. Kalau kita sudah masuk di yang namanya pramuka, apalagi akan dicalonkan untuk menjadi ketua pramuka, maka pastilah sudah mendengar kata Dewan Ambalan, seperti itu ya. Pastilah kamu pernah dengar Dewan Ambalan. Yang ingin Ustaz tanyakan adalah, yang ingin kakak tanyakan adalah, apakah Dewan Ambalan itu dan apa sih tugas Dewan Ambalan itu? Silakan. Dewan Ambalan itu apa dan apa tugasnya? Seperti itu, silakan. Oke, langsung dijawab oleh nomor urut 3. Bismillah ya, Kak. Benarkan saya Adani. Jadi Dewan Ambalan itu adalah penegak atau sering hanya disebut ambalan. Ya kan, ambalan yang pertama
Yang pertama itu disebut dengan ketua pradana, yang kedua adalah wakil ketua pradana, yang ketiga sekretaris atau kerani, yang keempat adalah bendahara, yang kelima adalah pemangku adat. Tugas Dewan Ambalan rencananya ada dan melaksanakan program berdasarkan keputusan masyarakat musyawarah penegak. Masa bakti Dewan Ambalan adalah 1 tahun. Musyawarah penegak dilaksanakan setidaknya 1 tahun sekali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Ambalan dengan acara: 1. Mengevaluasi kegiatan atau yang telah dilaksanakan. Yang 2 adalah merencanakan kegiatan Ambalan yang akan datang. Yang ketiga adalah membicarakan adat istiadat Ambalan. Yang keempat memilih. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Adani. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk nomor urut 4 atas nama Raka Ubaidillah Pohan. Berarti yang terakhir di Bang Musamil ya? Ustaz. Ya, karena si Iban tidak hadir di acara pagi ini ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Adani Taufikur Rahman yang telah menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Terakhir yang kakak tanyakan untuk Raka tadi ya, Raka Ubaidillah ya? Iya, Ustaz. Ya. Kalau kita lihat, sama-sama kita lihat ketika pramuka di hari Sabtu, khususnya di sekolah kita Al-Fitian School Medan, banyak teman-teman atau adik-adik kita ini masih menjadikan pramuka adalah sebagai formalitas mengisi absen saja untuk kehadiran di hari Sabtu. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara antum nanti mengajak adik-adik atau teman-teman untuk lebih semangat lagi mengikuti pramuka di hari Sabtu itu, supaya teman-teman dan adik-adik tidak menjadikannya sebagai formalitas saja, hanya ingin mengisi absen saja. Silakan, Bang. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi semuanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz Wahyu tadi. Jadi benar yang Ustaz bilang, yang kita tahu teman-teman semua itu mengikuti kegiatan pramuka hanya sekedar formalitas. Nah, jadi sesuai dari misi saya, yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan pramuka yang bisa menambah semangat, solidaritas, dan kerjasama seluruh anggota pramuka yang tidak hanya sebagai formalitas, Tad. Seperti kita buat game tiap minggu, tiap Sabtu, tiap pertemuan pramuka, atau kita buat kegiatan-kegiatan, mungkin nanti kita bisa buat proposal, buat persami yang belum pernah diadakan. Kita adakan persami untuk teman-teman semua, mungkin menyenangkan. Jadi ya usaha terbaik saya buat teman-teman semua agar bisa tetap semangat dan bersenang-senang mengikuti kegiatan pramuka. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, terima kasih kepada calon kandidat pramuka nomor urut 4. Alhamdulillah untuk pramuka sudah selesai, tapi mohon maaf untuk pasangan nomor urut 1 belum hadir bersama kita. Sudah dari tadi pihak panitia menghubunginya, namun dari nomor urut 1 belum ada kabar sampai sekarang. Mungkin pertanyaan sudah habis untuk 3 calon saja. Terima kasih kepada kakak pembina kita, Kak Wahyu Hidayat, yang telah memberikan pertanyaan untuk masing-masing calon kandidat pramuka untuk tahun 2021-2022. Ya, terima kasih juga kepada panitia ini, sangat luar biasa. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya. Ya. Untuk selanjutnya, inilah kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yang mungkin deg-deser karena pertanyaan akan langsung ditanya oleh PKS Kesiswaan Ustadz Budi, yaitu pertanyaannya hanya 1 untuk masing-masing organisasi, dan itu Ustadz Budi sendiri yang milih siapa yang akan menjawabnya. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Budi selaku PKS Kesiswaan SMIT Al-Fitian School Medan untuk memulai pembukaan sebelum mengajukan pertanyaan. Kepada Ustadz Budi kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah
Khairan kasir pada semua yang terlibat dalam persiapan acara ini. Itu bincang seru dengan para kandidat yang saya dengar dari tadi sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah kita yakin dan percaya tahun-tahun ke depan ini adalah tahun-tahun terbaik UKS SMA Al-Fitian School Medan. Jazakumullah kepada panitia yang luar biasa kompak, solid, dan sangat membanggakan kita, sangat memberikan apresiasi kepada kita semua. Yang kami hormati juga di sini ada Ustadz Ibnu, Ustadz Fauzul, Ustadz Wahyu, Ustadz Teguh, Ustadz Ridho, selaku pembina yang akan selalu mendampingi antum semua dalam kerja-kerja dan juga mungkin bahu-membahu bersama antum nanti ke depannya di setiap program kerja baik OSIS, ROHIS, Pramuka, LEPIS maupun KOSI. Baik, pertanyaan Ustadz kepada yang di OSIS dulu. Siapa lah ya? Bang Gozi. Ya, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya studi kasus langsung. Ini biasanya terjadi dan setelah 6 tahun Ustaz di kesiswaan ini menjadi yang akan terus pasti, bukan pasti ya, bisa kita gambarkan itu akan terjadi di lapangan. Nah, dalam melaksanakan hampir semua program kegiatan, itu kan dibutuhkan membuat proposal kegiatan. Kemudian dibuat proposal kegiatan. Dan dibutuhkan pendanaan. Walaupun tidak semua kegiatan dana, tapi dana ini menjadi sebuah kunci. Salah satu kunci bisa melaksanakan program atau kegiatan yang besar. Nah, kita tahu juga yayasan kita atau sekolah kita ada keterbatasan juga dalam terkait dana. Karena ada pelarangan pengutipan pada siswa di luar pengutipan yang diadakan oleh sekolah. Kemudian, itu yang pertama, bagaimana, apa solusi yang bisa Ananda lakukan? Antum disuruh membuat kegiatan yang besar, sementara sekolah dalam pendanaannya sangat minim. Ketika mau dikutip ke siswa, ada larangan, tidak boleh mengutip. Dan ketika keluar harus berhati-hati ketika melakukan kerjasama dengan pihak lain, sponsor misalnya, juga harus ada terbatasan-batasan. Bagaimana Ananda Gozi ketika terpilih nanti mengatasi hal-hal seperti ini? Terima kasih. Oke, langsung kepada calon nomor urut 1 ya. Calon dari Gozi untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Budi. Ya, 1 menit dari mulai berbicara. Assalamualaikum Ustaz. Saya akan menjawab apa dari pertanyaan Ustaz tadi. Ya, Ustaz bertanya soal dana. Yang pertama pasti setiap UKS itu khususnya OSIS yang pastinya punya namanya uang kas. Dan uang kas itu pasti akan berjalan setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Nah, bisa kita konversikan dari uang kas itu kita bisa mengolah lagi menjadi dana tersebut. Jadi misalnya sekolah tidak bisa mengeluarkan proposal ataupun dana yang kita minta, kita bisa menggunakan uang kas yang kita miliki tiap UKS masing-masing. Nah, dan juga kita bisa menggunakan yang namanya sponsor dan tergantung acara kita. Jika kita menggunakan acara yang eksternal, kita bisa membuat proposal untuk beberapa sponsor dan insya Allah kita akan memaksimalkan sponsor tersebut agar bisa mengeluarkan dana dan mau bekerja sama pada UKS nantinya. Nah, yang ketiga ada, yaitu ketika saya terpilih menjadi nanti, saya punya sebuah program yang akan membuat keuangan OSIS SMA Al-Fitian School Medan itu tetap berjalan walaupun tidak sedang ada event. Mohon maaf Goji, waktunya sudah habis 1 menit. Terima kasih atas jawaban paparannya. Kemudian dilanjut Ustadz Budi untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Rohis. Ya, Rohis. Ustadz belum tunjuk siapa yang orangnya, nanti Ustadz ajukan pertanyaan dulu untuk Rohis. Rohis ini kan identik dengan dakwah ya, Islam dan dakwah. Maka ada satu PR besar di dalamnya, yaitu karakter keislaman. Nah, ketika antum terpilih nanti, bagaimana antum memastikan bahwa diri antum sebagai ketua bisa menjadi contoh teladan dalam bidang karakter keislaman,
Itu yang pertama, bagaimana caranya. Yang kedua, bagaimana cara antum agar kemudian tanggung jawab Rohis ini tidak hanya sebatas anggotanya, tetapi juga karakter keislaman itu bisa ditularkan kepada pengurus UKS yang lain. Yang kedua, yang pengurus UKS yang lain dan juga kepada abang-abang kelas yang notabene itu lebih tua dari antum dan agak susah ketika menasihati atau memberikan masukan, atau adik-adik antum yang di bawah. Nah, ingat, saya ulangi, yang pertama tadi karakter ya, karena identik ini, Rohis ini identik dengan karakter keislaman. Bagaimana antum memastikan diri antum memberikan keteladanan yang baik dalam bidang karakter ini, yang pertama. Yang kedua, bagaimana antum memberikan solusi atau solusi yang aplikatif yang bisa diaplikasikan sehingga karakter keislaman itu juga tersalurkan kepada semua UKS. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana menyalurkan karakter keislaman itu, memastikan itu berjalan dalam sehari-hari nanti selama sekolah kepada abang kelas yang notabene itu lebih besar dari antum dan juga adik kelas yang mungkin berada di bawah antum. Ini pertanyaan Ustaz tujukan kepada Sultan. Oke, langsung kepada Sultan untuk menjawabnya. Waktu menjawab 1 menit dari mulai berbicara. Jadi Rohis, terima kasih kepada Ustaz Budi yang telah memberikan pertanyaan ini kepada saya. Jadi nanti waktu misalnya saya terpilih jadi pimpinan Rohis, untuk poin nomor 1 tadi, memastikan diri tentang dakwah sama karakter. Dalam pergaulan saya sehari-hari, saya sudah memiliki beberapa lingkungan yang sehat, seperti di sekolah, punya relasi ke guru-guru, dan punya rekan-rekan yang hebat, mantap, luar biasa, seperti teman-teman UKS ini. Jadi saya tidak ragu untuk melangkah ke depan dan memastikan diri siap untuk jadi pemimpin Rohis secara karakter dan secara mental. Kedua, poin Ustaz Budi tadi yang mengenai tanggung jawab Rohis ke anggota, ke ini. Jadi nanti untuk masalah kedisiplinan nanti saya akan menegurkan secara langsung kepada anggota-anggota agar berperan aktif dalam organisasi ke depannya nanti. Ketiga, yang untuk masalah tadi sama. Oke, mohon maaf Sultan, waktunya sudah habis 1 menit. Terima kasih atas jawaban pertanyaan dari Ustadz Budi. Kemudian Ustadz, dilanjut pertanyaan untuk organisasi lain. Baik, yang ketiga ya, untuk yang UKS yang ketiga, pertanyaannya adalah ini untuk Pramuka. Pertanyaannya adalah, ini kalau kita melihat Pramuka kita mempunyai PR yang besar. Kita berada di bawah 2 naungan. Jarang ada yang seperti ini. Kalau Rohis tadi kan keislaman saja. Kemudian OSIS ke nasional saja. Tapi Pramuka kita memiliki 2 naungan, yaitu Pramuka SIT, Sekolah Islam Terpadu, yang notabene itu adalah keislaman. Kemudian Pramuka Nasional, yang itu lebih menasional ya, akan berinteraksi dengan banyak ras, banyak bangsa, banyak suku, banyak agama. Nah, pertanyaan Ustadz adalah bagaimana seorang ketua yang terpilih nanti menyelaraskan sehingga pramuka yang dipimpin oleh beliau yang menjadi ketua ini nanti bisa kemudian masuk ke jajaran pramuka nasional ya, maksudnya di bawah jajaran ada Kuaran, ada Kuarcap, ada Kuarda, kita bisa masuk ke jajaran itu, level-level itu, aktif di Kuaran, ranting, Kuarcap cabang ya, kecamatan, kemudian masuk juga ke daerah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan tidak meninggalkan juga ciri khas dari pramuka SIT yang kita kenal itu pramuka yang sangat religius dan juga nilai-nilai spiritualnya itu diterapkan dalam kegiatan pramukanya. Ustaz tujukan contoh salah satunya itu tidak berbaur antara ikhwan dan akhwat baik secara personal maupun kelompok to kelompok ya. Face to face pribadi atau face to face kelompok ke kelompok. Pertanyaan ini Ustaz tujukan kepada, coba lihat dulu ada 4 ini siapa ya. Kepada
Bang Raka. Rakapo, silakan. Oke, langsung kepada Raka untuk menjawabnya 1 menit. Waktunya dari bermulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Budi yang telah memberikan saya pertanyaan. Ya, seperti kata Ustadz Budi beberapa waktu yang lalu yang saya lihat, jaringan itu penting, Ustadz. Dan sebagai pramuka yang yang dinaungi 2 bagian, yaitu pramuka nasional dan SIT, insya Allah kita tetap memiliki jaringan yang kuat, Ustadz. Pramuka SIT atau pramuka nasional. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, untuk menjaga karakter keislaman. Nah, karakter keislaman di pramuka kita, saya akan tetap menggarisbawahi yang Ustadz bilang tadi, keislaman tadi. Jadi kita di pramuka juga nggak semena-mena, Ustadz. Kita menjaga karakter serta menjaga nama baik sekolah kita. Dan untuk berhubungan secara... Oke, mohon maaf Raka, waktunya sudah habis 1 menit. Terima kasih jawab pertanyaan dari Ustadz Budi. Oke, selanjutnya Ustadz. Baik, itu jawaban yang sangat luar biasa dari 3 UKS yang lama ya, yang mungkin sudah bisa melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Berikutnya adalah pertanyaan untuk LEPIS, Lembaga Penalaran dan Penelitian Ilmiah Siswa. Ini merupakan lembaga baru dan kita tahu yang namanya lembaga baru dibutuhkan sebuah konsep yang lugas, bisa dipahami, dan tidak hanya itu, konsep yang lugas dan bisa dipahami, bisa diterapkan ini membutuhkan orang-orang yang kuat secara fisik dan memiliki sabar dan konsistensi. Nah, sabar dan konsistensi artinya ini kan lembaga baru. Bagaimana penerimaan dari siswa-siswi, penerimaan pendampingan dari guru-guru atau dukungan dari guru-guru. Kemudian bagaimana sehari-hari ini bisa muncul. Nah, pertanyaannya kepada ketua yang terpilih nanti, bagaimana cara antum agar kemudian LEPIS yang baru berdiri ini memiliki program-program baru dan bisa eksis. Eksis ini berarti tidak hanya program berjalan, tetapi program itu memang dirasakan kehadirannya kepada warga sekolah. Baik literasi, penelitian, maupun karya ilmiah, baik sastra maupun yang ilmiah. Pertanyaan ini Ustaz tujukan kepada, ada 3 orang ya. 3 orang yang, ya 1 orang lah Ustaz tanya kepada Bang Ruhul Jihadi, yang sebenarnya seharusnya kelas 11 tapi terjebak ya, ruhnya terjebak di kelas 10. Silakan Bang Ruhul Jihadi. Oke, dipersilahkan untuk menjawab, waktu 1 menit dari bermulai berbicara. Terima kasih sebelumnya untuk Ustadz Budi yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi untuk soal program, LEPIS ini kan baru. Jadi rencananya kami akan menjalankan program yang bersifat kompetisi pertama. Jadi siswa-siswa yang memang memiliki bakat yang selama ini nggak terwadahi, dapat terwadahi. Nah, yang kedua, program yang akan terus berjalan itu, rencananya LEPIS akan membuka, ini masih rencana ya, semacam majalah gitu, majalah dari LEPIS itu sendiri. Jadi nanti siswa-siswa yang punya bakat menulis, bakat karya ilmiah, semua nanti dimasukkan dalam majalah tersebut. Nah, ini yang akan menjadikan program yang membuat siswa-siswa yang terkhususnya punya bakat di menulis agar dapat tertampung gitu, skill dan bakat yang mereka miliki. Sekian, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Ustadz Budi keluar ya? Ustadz pindah ke Ustadz Fauzul, handphone Ustadz lobet. Oke, Ustadz. Oke, terima kasih kepada kandidat dari LEPIS. Ustadz, selanjutnya
pertanyaan selanjutnya dari Kosi. Oke, baik. Mantap ya jawaban itu, Ustadz suka itu gaya baru itu yang disampaikan oleh Ruhul Jihadi tadi. Gaya baru ya, buat majalah ya, majalah, kemudian di majalah itu semua program berarti nanti tidak hanya anggota LEPIS yang akan diorbitkan oleh LEPIS ini, tapi semua karya-karya dari ketua-ketua UKS, kegiatan-kegiatan UKS bisa diorbitkan di majalah. Boleh kita usulkan ke yayasan nanti bentuk tim majalah di bawah LEPIS. Mantap, luar biasa. Berikutnya, terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk Kosi. Ini orang-orang yang kuat secara fisik, kuat mental, dan siap berada di lapangan. Pertanyaan Ustadz adalah, ini Kosi kan lembaga baru juga. Panjangannya adalah keolahragaan, kesehatan, dan seni Islami. Kosi ya kan, keolahragaan, kesehatan, dan seni Islami. Nah, kita bidang ini akan banyak berinteraksi dengan bidang-bidang yang selama ini dianggap orang prestasinya ini dipandang sebelah mata. Prestasi olahraga. Jadi orang tua itu memandang prestasi olahraga itu bukan sebuah prestasi. Itu yang pertama, kondisinya. Yang kedua, kita guru-guru maupun siswa yang lain tidak menganggap prestasi olahraga itu sebuah prestasi yang prestise, yang artinya membanggakan ya. Beda dengan olimpiade dan lain sebagainya. Kemudian Kosi ini juga, olahraga ini juga akan banyak bagaimana PR-nya itu tadi ya, yang pertama tadi PR-nya bagaimana meyakinkan bahwa prestasi olahraga ini juga mendukung siswa itu untuk kemudian mendapatkan prestasi yang lainnya, apakah OSM, jalur-jalur. Ini itu adalah bagaimana olahraga-olahraga atau lomba-lomba yang dilakukan itu tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Artinya tidak menyebabkan siswa itu ketinggalan akademiknya. Tapi justru meningkat akademiknya. Apa yang antum lakukan untuk melakukan dua hal ini? Yang pertama tadi, supaya prestasi olahraga ini juga dipandang oleh warga sekolah, baik orang tua. Kemudian yang kedua, agar sejalan ya, dia bagus olahraganya, bagus akademiknya, berprestasi di olahraga, tapi juga tidak meninggalkan akademiknya tidak menurun. Kepada Bang, agak banyak ini, siapa lah ya, di sini 1, 2, 3, kita tujukan kepada Bang Nakil. Oke, kepada Saudara Nakil, dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 1 menit dari mulai berbicara. Oke, jadi saat yang saya pengen buat itu dari Alpitian itu naikkan gengsi Alpitian saat di olahraga ini saat. Jadi kayak buat turnamen kayak misalnya sama ya Semangat misalnya saat buat futsal. Kita buat lebih besar aja daripada saat. Baru kalau basket kayak dijadikan. Suaranya nggak kedengaran, Nakil. Suaranya Kil. Jaringan itu. Oke, masih 28 detik. Lanjut. Halo? Ya, lanjut. Ya, Oke. Tadi jadi sudah 28 detik. Saya pengen naikkan gengsi Alpitian ini, San. Contohnya membuat besar turnamen Alpitian ini, San. Membuat turnamen besar. Kayak futsal. Ini dengar nih. Lo? Dengar. Lanjut. Dengar, lanjut. Tadi yang sebelumnya dengar nggak? Dengar. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Kil. Ayo, waktunya masih dijeda nih. Kok nggak ada suaranya? Mana Nakil ya? Kasih sedikit lah waktu dia. Mana dia? Iya. Mik. Ayo mulai, Kil. Hidup mic-nya. Udah, Kil. Dengar, Kil lah. Lanjut, Kil. Ada 20 detik lagi. Iya. Tadi dijeda karena jaringan. Oh.
Jadi kan saya Lanjut, prestasi sejalan. Yang pertanyaan kedua, yang pertama tadi udah jelas. Yang bagaimana prestasi sejalan juga dengan akademiknya, tidak turun. Mati mic-nya Nakil. Ayo. Cuma tadi Bang. Cuma tadi. Bagaimana agar prestasi olahraga, kegiatan olahraga tidak mengganggu akademik siswa, tetapi justru mendukung akademik siswa. Oke. Sisa waktunya tinggal 20 detik lagi Nakil. Mic-nya, Dek. Misalnya tadi supaya prestasinya terganggu, Sada. Ya, akademiknya nggak terganggu, tapi olahraganya berjalan. Kayak ini saat buat camp itu saat. Jadi camp itu dan dianggap lagi olahraga saat. Di camp itu dia juga belajar saat sama guru-gurunya, ada perwakilannya gitu saat. Oh gitu. Iya saat. Mantap. Oke, udah Bang. Oke, waktunya telah habis. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan tanya jawab kita sudah selesai, yang diakhiri oleh saudara kita Nakil dari organisasi KOSI. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Budi selaku PKS yang telah memberikan satu pertanyaan untuk masing-masing organisasi. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh saudara kita Faris Al-Kausar. Kepada Faris Al-Kausar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad jitama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawashshikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kegiatan tanya jawab kita serta sudah ditutup dengan doa, maka berakhirlah kegiatan kita. Untuk informasi, seharusnya hari ini ada sosialisasi pemilihan untuk di tanggal 30 Desember, tapi dikarenakan mepetnya waktu dan sistemnya belum sempurna, maka untuk sosialisasinya akan diberitahukan melalui video dan akan di-share ke grup kelasnya masing-masing. Oke, kami ingatkan kembali selaku panitia, jangan lupa tanggal 30 Desember untuk memilih kandidat-kandidat calon organisasi OSIS, ROHIS, Pramuka, LEPIS, dan KOSI. Berikanlah pilihan terbaikmu untuk kemajuan UKS SMIT Al-Fitian School Medan periode 2021-2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mewakili pemerintah. Mohon maaf atas kehilafan, kesalahan yang kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima ya. Para peserta di Zoom dipersilahkan untuk keluar dari room Zoom ini. Si Najwa, Ija sama Sekali lagi, untuk para peserta yang di dalam Zoom ini diharapkan untuk keluar dari room Zoom meeting segera. si Ija. Udah kita bantulah kikikan aja. Kikin aja. Ya udah. CEO host bisa kan? Iya bisa. Iya, kita. Terus siapa lagi? Si Zahara. Zahara.
Sekali lagi kepada para peserta Zoom diharapkan untuk keluar dari room Zoom meeting dan jangan lupa untuk mengisi link absensi Bincang Seru menuju Pemira 2020. Ada. Ini, mana tadi ya? Nih. Paris sendiri. Nanti kalau Diki nggak bisa masuk lagi orang ini kan?